Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak hebat? Semoga selalu sehat ya. Nah, pernahkah kalian bertanya, mengapa hujan turun? Mengapa gunung bisa meletus? Dan bagaimana pelangi terbentuk? Semua pertanyaan itu akan dijelaskan melalui teks eksplanasi. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pengertian teks eksplanasi. Selamat menyimak ya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah belajar kalian dapat 1. Menjelaskan bagaimana suatu peristiwa terjadi. 2. Menjelaskan mengapa suatu peristiwa terjadi. 3. Memahami pengertian teks eksplanasi. Dan yang terakhir, menyampaikan informasi dengan jelas berdasarkan fakta. Siapa nih yang sebelumnya pernah mendengar apa itu teks eksplanasi? Ada? Nah, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena secara logis dan berdasarkan fakta. Adapun tujuan teks eksplanasi yaitu menjelaskan bagaimana suatu peristiwa terjadi. Kemudian, menjelaskan mengapa suatu peristiwa terjadi dan memberikan informasi kepada pembaca secara jelas. Selanjutnya ada ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, berisi fakta dan informasi nyata. 2. Menjelaskan hubungan sebab dan akibat. 3. Menggunakan bahasa baku. 4. Disusun secara runtut dan jelas. Dan berikut merupakan struktur teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum, yaitu gambaran umum tentang fenomena yang dibahas, biasanya di awal teks. 2. Deretan penjelas, yaitu penjelasan tentang proses, sebab, dan akibat dari fenomena yang terjadi. Ini biasanya bagian inti teks. Yang ketiga, penutup, yaitu berisi kesimpulan atau saran, pendapat umum sebagai akhir dari penjelasan. Di dalam teks eksplanasi biasanya menggunakan kata penghubung. Yang pertama ada sebab. Kata penghubungnya yaitu karena, sebab, oleh karena itu, disebabkan oleh. Yang kedua ada akibat. Kata penghubungnya sehingga, akibat, maka, dengan demikian. Selanjutnya ada penambahan. Kata penghubung yang digunakan yaitu dan, selain itu. Selanjutnya waktu. Kata penghubung yang digunakan yaitu kemudian, setelah itu. Selanjutnya pertentangan. Kata penghubung yang biasa digunakan tetapi, namun. Yang terakhir ada pilihan. Kata penghubung yang biasa digunakan adalah atau. Nah, sekarang coba kalian lihat. Di sini ada contoh fenomena. Ada contoh fenomena alam yang terdiri dari hujan, banjir, gunung meletus, dan pelangi. Selanjutnya ada fenomena sosial. Terdiri dari kemacetan, kegiatan gotong royong, dan pertumbuhan penduduk. Selanjutnya ada fenomena lingkungan, yaitu perubahan iklim. Dampaknya, suhu semakin meningkat, kekeringan, es kutub mencair, dan cuaca ekstrim. Oke anak-anak, nah ibu sudah menyajikan sebuah fenomena yaitu berjudul hujan. Nanti kita sama-sama tentukan analisis strukturnya ya. Kita baca dulu sama-sama.
Hujan adalah peristiwa turunnya titik-titik air dari awan ke permukaan bumi. Hujan terjadi karena adanya siklus air di alam. Air di permukaan bumi menguap akibat panas matahari. Kemudian uap air naik ke atmosfer dan mengalami pendinginan. Uap air tersebut berubah menjadi butiran-butiran yang berkumpul membentuk awan. Ketika butiran air di dalam awan semakin banyak dan berat, awan tidak mampu lagi menahannya, sehingga air jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Akibatnya, tanah menjadi basah, sungai terisi air, dan kebutuhan air bagi makhluk hidup dapat terpenuhi. Hujan sangat penting bagi kehidupan karena menyediakan sumber air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Oleh karena itu, kita perlu menjaga lingkungan, menanam pohon, dan menggunakan air secara bijaksana agar manfaat air hujan dapat dirasakan secara berkelanjutan. Nah, coba kalian sekarang tentukan analisis strukturnya, mulai dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Iya, betul anak-anak. Nah, ini adalah struktur teks dari contoh teks eksplanasi dengan fenomena hujan. Di sini ada bagian pernyataan umum, ada deretan penjelas, dan penutup. Nah, bisa kalian baca sendiri ya. Samakan dengan jawaban kalian tadi. Nah, coba kita lihat gambarnya. Nah, di sana ada penguapan air disebabkan oleh panasnya matahari. Selanjutnya, uap air naik ke atmosfer, terjadilah pembentukan awan. Kemudian terjadilah hujan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalian paham? Baik anak-anak, nah setelah kalian tadi menyimak penjelasan tentang pengertian eksplanasi, nah kemudian ada contohnya, sekarang ibu mau memberi kalian tugas ya. Tadi sudah ibu berikan contoh, silahkan yang ini kalian kerjakan. Di sini ada contoh teks eksplanasi yang sederhana. Mengapa gunung bisa meletus? Silahkan kalian baca dan tentukan analisis strukturnya. Nah, yang kedua ada contoh teks eksplanasi sederhana. Bagaimana pelangi terbentuk? Kalian juga bisa menentukan analisis strukturnya. Semangat ya anak-anak. Bagaimana anak-anak? Sudah terjawab kan pertanyaan di awal tadi? Mengapa hujan turun? Mengapa gunung bisa meletus? Dan bagaimana pelangi terbentuk? Nah, anak-anak ingat ya, teks eksplanasi menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Informasi harus jelas, logis, dan berdasarkan fakta. Selalu perhatikan struktur dan kata penghubung saat membaca atau menulis teks eksplanasi. Oke anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.